Beberapa waktu lalu, Bang Ferry Irwandi, seorang konten kreator yang sangat menginspirasi, bikin heboh internet. Setelah berurusan dengan judi online, sekarang dia bikin challenge yang cukup unik, yaitu minta disantet. Di tweet gue bilang kayak gini, barang siapa yang bisa membuat gue muntah paku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Siapapun, mau itu dukun, orang sakti, anak indigo, orang yang ilmu, silakan coba ilmu kalian, bikin gue muntah paku atau santet gue. Nggak perlu muntah paku, yang penting spesifik aja gue tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan Alphard. Beberapa orang pun mutusin buat ngikut sayembara ini. Ada penantang pertama yang akhirnya menyerah karena bilang bahwa Bang Ferry ini itu yang jagain kuat banget, karena dia itu keturunan dari orang-orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Penantang kedua cukup serius. Dia ngasih jadwal ke Bang Ferry, katanya setelah jam 12 malam di tanggal sekian itu Bang Ferry akan mengalami serangkaian gejala yang menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan santet kepada konten kreator ini gitu. Nah, ditungguin lah itu sama Bang Ferry sampai jam 12 malam, dan ternyata sampai hari ini alhamdulillah Bang Ferry baik-baik aja. Lalu kemudian ada penantang ketiga yang viral kemarin, karena itu kasusnya melebar kemana-mana, bukan lagi cuma sekedar pembuktian pembunuhan melalui santet, tapi itu ancaman pembunuhan melalui serangan fisik. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Nah, ini yang Bang Ferry itu tidak sepakat dan ngancam balik bakal ngelaporin ke polisi, karena ini kan tantangannya santet gitu, bukan secara fisik. Tidak lama kemudian konten kreator lain, Shanks alias pesulap merah, ngerilis satu konten bahwa dia juga menantang seorang dukun untuk menyantet dia, dan akhirnya berakhir dengan cekcok, dan Yonko kita ini memenangkan pertarungan tersebut dengan tidak terjadi apa-apa padanya gitu. Aksi dua konten kreator ini itu akhirnya memicu beragam reaksi dari netizen. Ada yang tersinggung dan marah-marah dengan bilang bahwa Bang Ferry ini dan pesulap merah ini tuh terlalu sombong, tapi ada juga yang membela. Mereka kayaknya paham dengan poin Bang Ferry dan kayaknya melihat kalau sebenarnya challenge yang dikasih Bang Ferry ini tuh sebenarnya kayak ajang pencarian bakat, di mana santet itu terbukti benar atau tidak adanya, itu Bang Ferry tetap menang. Kalau tidak terbukti, Bang Ferry berharap orang-orang ini tuh berhenti percaya dengan hal-hal kayak gituan dan berusaha menyelesaikan masalah sehari-hari mereka itu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih real gitu, yang lebih nyata. Karena keyakinan kepada hal yang gaib itu meskipun merupakan tuntutan dalam agama kita, tetapi mencari penyelesaian masalah sehari-hari melalui santet itu tuh justru musyrik, dan ganjarannya itu adalah neraka jahanam gitu. Tapi kalau akhirnya ternyata Bang Ferry ini berhasil dibuat percaya bahwa santet itu ada, kayaknya dia nggak bakal nyesel, karena dia sendiri ngomong bahwa dia tuh bakal justru ngeluarin semua resource yang dia punya untuk menyelidiki dan bahkan mengembangkan ilmu ini gitu. Mungkin dia mau bikin kayak pembangkit listrik tenaga santet apa kayak kita nggak tahu gitu kan. Lu bayangin berapa banyak duit di dunia ini habis untuk riset and development nuklir, senjata pemusnah massal, pertahanan negara, alutsista. Dan kalau kita bisa mengorganisasi para santeters ini dengan baik, kita tingkatin skillnya, kita perluas batasannya, ini bisa kita jual kemana-mana. Hilirisasi itu jadi kenyataan. Indonesia negara penghasil santeters terbaik. Kita bisa ngalahin Silicon Valley, bos. Kita orang luar yang menyaksikan ribut-ribut ini tuh tentu sebenarnya punya sedikit keprihatinan juga, karena ketika negara lain sudah mulai bicara soal AI, keamanan data dan sebagainya, kita malah sibuk tentang dukun dan santet gitu. Pertanyaannya, apakah memang seperti itulah akhirnya level perdebatan dan diskusi kita atau enggak gitu kan. Tapi kalian tahu nggak, ternyata persoalan ini itu tuh tidak hanya terjadi di Indonesia. Ribut-ribut soal sihir ini juga tuh ternyata pernah terjadi di Eropa pas abad pertengahan, atau kalau mereka tuh suka nyebutnya abad kegelapan. Kenapa kemudian disebut abad kegelapan? Karena belakangan orang-orang Eropa tuh nyadar kalau sejarah mereka di periode itu tuh banyak dihabisin buat kegiatan-kegiatan unfaedah itu yang berujung pada tragedi kemanusiaan. Dan salah satunya adalah fenomena perburuan tukang sihir, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah perburuan tukang santet. Kegiatan ini berlangsung selama hampir 500 tahun, dari tahun 1200-an sekian sampai 1700-an, dan itu berlangsung di berbagai wilayah Eropa, baik di Eropa Barat, Eropa Tengah, sampai di Eropa Utara. Ada ribuan orang dan kebanyakan mereka itu adalah perempuan single, baik dalam status janda maupun belum menikah, yang kemudian tuh mati atau tewas di tiang gantungan atau di tungku pembakaran karena dituduh sebagai seorang penyihir atau memiliki kemampuan buat nyantet. Dan mereka ini kebanyakan berasal dari kalangan kelas ekonomi rendah. Bayangin, kalau misalnya kita hidup di zaman itu sebagai perempuan,
janda atau misalnya belum menikah, terus ekonomi kita itu rendah, kita nggak punya apa-apa, dan malah bukannya dibantuin oleh masyarakat sekitar, kita malah dituduh sebagai tukang santet. Dan akhirnya kita dikejar dan diburu untuk kemudian dihukum mati. Dan kalian tahu, di periode itu dari abad ke abad, negara-negara Eropa itu sibuk mensponsori kegiatan semacam ini, perburuan penyihir semacam ini. Mereka tuh nggak mikir bahwa ini tuh benar atau enggak, tapi malah bikin semacam undang-undang yang melegalkan aktivitas pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai tukang sihir. Undang-undang ini tuh bahkan nyediain mekanisme atau cara-cara interogasi yang dipikir itu bisa efektif untuk membuat seorang mengaku bahwa mereka itu adalah penyihir. Caranya sederhana, yakni dengan menyiksa mereka. Pled guilty to the practice of witchcraft. Not sufficient to spare your life. Again. Bayanginlah orang yang sedang melarat kemudian ditangkap, dituduh sebagai penyebab kesusahan masyarakat, lalu disiksa sampai mereka mengaku bahwa mereka itu adalah penyihir. Itu tindakan orang gila kan? Dan parahnya lagi, kita itu bisa dituduh penyihir hanya gara-gara ada tetangga atau kenalan kita yang tidak senang dengan kita. Bahkan ada satu kejadian yang menunjukkan bagaimana seorang perempuan, pembantu perempuan itu dituduh oleh majikannya sendiri sebagai penyihir hanya gara-gara majikan itu nggak suka sama dia. Karena pasangan majikan ini terlibat affair dengan pembantu tersebut. Dan uniknya, para penuduh ini itu tidak perlu menunjukkan dasar yang kuat untuk mencurigai seseorang. Karena landasan curiganya itu adalah karena tidak senang aja, sama ada beberapa tanda-tanda misalnya kayak tai lalat, atau misalnya tanda lahir yang dijadikan dasar bahwa orang itu tuh penyihir gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, ada satu buku yang secara serius mengkritisi dampak buruk dari aktivitas perburuan penyihir ini. Judulnya tuh Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir. Itu diterbitkan oleh Margin Kiril sekian tahun yang lalu, dan ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Cows, Pigs, Wars, and Witches yang ditulis oleh seorang antropolog terkenal dari Amerika bernama Marvin Harris. Dia bilang kalau dampak buruk dari kegiatan tidak masuk akal semacam ini adalah masyarakat itu menghabiskan resource mereka, waktu, energi, dan pikiran mereka mencari jalan keluar dari masalah mereka yang hadapi sehari-hari itu dengan cara-cara berpikir yang keliru gitu. Marvin Harris sampai nulis gitu, kalau atap rumah bocor, ternak mati, gagal panen, kita sakit-sakitan, dan anak-anak mengalami kematian dini, itu tuh kita tidak usah memperhatikan aspek-aspek teknis yang seharusnya kita soroti gitu loh. Misalnya seperti kebersihan, ketersediaan pupuk, irigasi yang bagus, atau persoalan gizi buruk yang ada di masyarakat. Kita justru langsung dengan mudah mencurigai tetangga kita sebagai penyebab dari kemalangan yang menimpa kita dalam keadaan-keadaan semacam itu. Akhirnya apa? Komunitas yang tempat kita tinggal itu jadi nggak sehat, karena ketimbang kita bersatu untuk memecahkan persoalan, berembuk dan bermusyawarah, kita malah sibuk saling curiga-mencurigai dan berhenti di sana aja kegiatannya. Jadi nggak ngebawa hasil apa-apa gitu loh, hanya malah kontraproduktif. Karena ketika kita segitu parnonya dengan penyihir dan tukang santet ini, kita itu tidak bisa berpikir jernih untuk melihat bahwa kesusahan yang ada waktu itu bukan disebabkan oleh janda-janda atau wanita-wanita yang belum menikah ini. Itu tuh justru datang karena penguasa menaikkan pajak, menaikkan harga pangan, sementara tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup, dan juga gaji untuk mereka yang bekerja itu tuh tidak mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Dan olehnya, kata Marvin Harris, ketimbang parno dengan urusan-urusan santet dan tukang sihir, seharusnya masyarakat itu menyoroti penguasa mereka yang malah sibuk dengan membuat undang-undang soal penyihir ini. Untungnya, pas abad 18, seiring dengan datangnya zaman pencerahan, undang-undang, aturan-aturan, dan kebiasaan naif semacam ini itu mulai disadari oleh masyarakat Eropa sebagai suatu kebodohan yang pelan-pelan harus ditinggalkan. Nah, itu di Eropa. Pertanyaannya, apakah kasus serupa juga pernah terjadi di Indonesia? Ternyata ada, dan kejadiannya belum lama, itu baru sekitar 26 atau 27 tahun yang lalu. Dan saya menemukan cerita ini itu di jurnal Social Science Asia yang ditulis oleh seorang peneliti Australia bernama Nicholas Harriman, dan kejadiannya itu di Banyuwangi tahun 1998. Waktu itu tercatat 99 orang menjadi korban pembunuhan massal karena dituduh sebagai tukang santet, dukun, atau tukang sihir. Peristiwa ini sampai-sampai menyita perhatian negara. Pemerintah pusat akhirnya kemudian mengirimkan radiogram ke pemerintah setempat untuk mengamankan orang-orang yang dituduh oleh masyarakat atau dicurigai oleh masyarakat ini itu sebagai pemilik ilmu hitam yang bisa melakukan santet dan sihir. Nah, mereka ini itu bahkan saking daruratnya diminta untuk bersedia ikut dalam program transmigran, pindah daerah dari sana secepatnya gitu. Nah, buntutnya banyak orang yang ditangkap atas peristiwa pembantaian massal tersebut, dan ketika Komnas HAM mengutus tim pencari fakta ke lapangan, nah tidak mengagetkan kalau mereka menemukan indikasi pelanggaran HAM atas pembunuhan massal di daerah ini. Pertanyaannya,
Kok bisa masyarakat setempat itu menuduh seseorang itu sebagai dukun santet? Apa landasan untuk mengidentifikasi ini? Ciri-cirinya itu apa sih sebenarnya? Hasil penelitian Harriman ini menunjukkan kalau seseorang ternyata waktu itu bisa dituduh sebagai tukang santet, diidentifikasi sebagai tukang santet, itu hanya gara-gara kalau misalnya dia pernah berdebat dengan seseorang, lalu kemudian lawan debatnya itu jatuh sakit, apalagi kalau gejalanya itu perutnya membesar, maka selesailah orang itu. Padahal waktu itu asal kalian tahu dokter setempat itu sudah mengeluarkan diagnosa kalau ternyata pembengkakan perut itu tuh tidak disebabkan karena santet, itu tuh kanker hati yang penyebabnya adalah virus hepatitis gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak berada di Eropa abad pertengahan, dan sebagai bangsa kita tentu sudah lebih dewasa daripada 26 atau 27 tahun yang lalu. Lagi pula di zaman sekarang ini tidak ada juga kayaknya orang yang pengen mati konyol hanya karena dituduh sebagai tukang santet. Pada akhirnya poin yang coba disampaikan Bang Ferry dan Pesulap Merah itu sebenarnya cukup jelas. Kalau meskipun kita wajib percaya dengan hal gaib, tapi mari sekarang kita bersatu dan fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Menurut Prince Cyper, fakta tersebut membuktikan bahwa pengelola PDNS kurang kompeten dan tidak memiliki standar keamanan yang mumpuni untuk melindungi data-data masyarakat. Buron kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdigi ditangkap di Sleman, Yogyakarta. Hingga saat ini, 23 orang sudah ditangkap dalam kasus judi online yang menjerat pegawai Komdigi. Aktivitas tambang juga mendorong lahirnya banjir berskala besar. 3 kejadian terekam yakni pada 2016, 2023, dan 2024. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Karena masalah-masalah seperti ini menyangkut masa depan kita sebagai sebuah bangsa, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh dukun paling hebat sekalipun. Ya begitulah, sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.